Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi bisa dilihat di PPT yang sudah saya kirim lewat via WA ya, yang beberapa hari yang lalu sudah saya kirim di WA. Sekarang video presentasinya. Ini tampilan pertama dari PPT saya. Dan nanti kan untuk di PPT itu cuma poin-poinnya. Lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di makalah saya. Sudah saya kirim juga di via WA. Langsung saja kita masuk ke halaman yang pertama di PPT saya. Halaman pertama ada sejarah peradaban Islam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sholeh Amin selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Yang kedua ada topik pembahasan yang saya bawakan hari ini, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yang disusun saya sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Anissa Rukma Zamzami Tama, nomor absen 4. Sekarang mari kita mulai ya. Kita klik mulai. Di pilihan mulai ada pilihan lagi untuk pengertian tokoh Khulafaur Rasyidin, kebijakan Khulafaur Rasyidin. Kita menuju di pengertian. Setelah tampilan menu, di sini ada pengertian. Pengertian di sini saya menjelaskan tentang kata Al-Khulafaur Rasyidin, yang berarti ada dua kata di situ, Al-Khulafa dan Ar-Rasyidin. Al-Khulafa berasal dari kata jamak, dari kata khalifah, dan yang Ar-Rasyidin dari kata Ar-Rasyidin, yang artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pengertian Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin, bahkan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan Khulafaur Rasyidin itu tepat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal ya. Next, kita lanjut di tugas Khulafaur Rasyidin. Tugas Khulafaur Rasyidin di sini saya menyebutkan beberapa. Jika ingin lebih lengkapnya, ada di makalah saya. Di situ ada cangkupan mengenai kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Kalau di PPT saya ada tugas Khulafaur Rasyidin saja. Oke, saya sebutkan tugas Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama, melanjutkan dakwah dari dan risalah Nabi dalam membina umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, memerangi kelompok yang sengaja mau merusak Islam. Yang ketiga, ada memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Jadi mempunyai dua tanggung jawab ya untuk memerintahnya itu. Yang pertama untuk kepala negara di negara itu, dan yang kedua memerintah pemerintah, kepala pemerintah. Lanjut, yang keempat ada mengembangkan dan memperluas wilayah. Nanti di makalah saya di situ ada apa saja sih yang telah digapai
Khulafaur Rasyidin itu dari wilayah mana sampai mana, terus siapa saja yang ikut serta dalam menjalankan Khulafaur Rasyidin. Kan masih banyak sahabat-sahabat lainnya. Di sini kan nggak ada tampilannya untuk lanjut, ya kan? Nggak ada tampilan lanjut. Kita back, kita kembalikan nanti di pilihan. Tadi pengertian sudah, sekarang ganti pilihan, yaitu tokoh Khulafaur Rasyidin. Tokoh Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Karena dulu itu Kanjeng Nabi Muhammad tidak mewariskan atau memberi nasihat bahwa siapa yang harus menggantikan dia setelah meninggal, itu tidak ada. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq kok bisa menjadi khalifah. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak menitipkan pesan ataupun wasiat kepada sahabat atau siapa yang akan menjadi penggantinya. Jadi kan itu jadi kayak bimbang gitu, siapa gitu yang harus jadi pengganti Rasulullah. Selanjutnya kaum Ansor itu kayak mengadakan musyawarah di tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempat yang biasanya menjadi tempat musyawarah di kota Madinah. Jadi kayak ada tempat khusus gitu loh untuk musyawarahnya. Nah, di situ Sa'ad bin Ubadah menyampaikan sebuah landasan bahwa kaum Ansar yang harus menjadi pengganti Rasulullah gitu kan. Saat itu kaum Muhajirin belum tahu kalau kaum Ansar itu telah mengadakan musyawarah itu. Setelah ada kabar kabur, maksudnya ada kabar dari seseorang, barulah kaum Muhajirin bergegas mendatangi tempat Saqifah Bani Sa'idah. Di sana kaum Muhajirin dan kaum Ansor sempat berdebat, merasa lebih pantas gitu menggantikan Rasulullah. Tetapi setelah kaum Muhajirin menyatakan landasannya, siapa yang menyatakan landasan kaum Muhajirin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di situ Abu Bakar As-Siddiq mengutarakan bahwa yang pantas itu kaum Muhajirin, karena Kanjeng Nabi Muhammad kan juga dari kaum Muhajirin. Landasan-landasan itu bisa dilihat di makalah yang sudah saya kirim ya. Di makalah itu. Lanjut, setelah perdebatan itu sempat mau ada perpecahan antara orang Muslim. Terus salah satu kaum Ansor menyatakan bahwa benar yang dikatakan Abu Bakar, kebanyakan nabi-nabi yang telah ada dari kaum Muhajirin,
berarti tidak diragukan lagi bahwa kaum Muhajirin itu lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah. Di situ semua mendengarkan pemuka Ansor itu, namanya ada di Bakalah ya, saya lupa. Itu didengarkan dan disetujui banyak orang. Saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesempatan menunjuk sahabatnya yang ikut serta ke tempat musyawarah tadi untuk menjadi khalifah. Tetapi Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah menolaknya. Dia tidak mau. Lantas tangan Abu Bakar As-Siddiq diangkat dan membiatnya. Saat pembiatan itu semua langsung setuju, dan Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui itu. Keesokan harinya beliau mengumumkan sebuah pesan untuk masyarakat. Pesannya berisi, saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya dalam kebenaran. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Itulah proses gimana kok bisa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Lanjut kita lihat yang di sini ya. Di sini ada kebijakan di PPT ya. Bisa dilihat ada kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq apa saja? Pertama, perbaikan sosial. Yang kedua, menciptakan stabilitas wilayah Islam. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, memperluas dan penyebaran Islam ke Irak, Persia, dan Syria. Setelah memerintah Islam selama 2 tahun 3 bulan lebih 1 hari, Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 23 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 634 Masehi, dan dimakamkan dekat makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana bisa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Sekarang kita lanjut ke Umar bin Khattab. Lain pula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab itu ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal. Tetapi sebelum Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, Abu Bakar memanggil beberapa sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair, Al-Ansari, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin. Selain dari Muhajirin, kaum Ansor pun juga diikut sertakan untuk memberi persetujuan kalau pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab.
Di sini saya di PowerPoint, bisa dilihat ya, dilihat. Di sini di PowerPoint saya memberikan sama seperti Abu Bakar, yaitu kebijakannya. Untuk lebih lengkapnya ada di makalah ya, dari makalah. Untuk pertama, kebijakan Umar bin Khattab adalah dalam masa 10 tahun pemerintahannya, beliau dapat mengembangkan perluasan Islam sampai ke Syria, Palestina, Irak, Persia, dan Mesir. Yang kedua, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah dan di bawah kekuasaan gubernur seperti khulafa dengan gubernur Atta bin Ghazwan. Ketiga, membentuk dewan-dewan seperti Baitul Mal. Yang Baitul Mal itu untuk bendaharawan negara. Jadi seperti bendahara kayak mengambil pajak masyarakat untuk negara kayak gitu. Yang mengatur keluar masuknya keuangan dan dewan angkatan perang yang bertugas menulis nama-nama tentara dan mengajukan gaji mereka. Jadi tugas untuk Baitul Mal itu seperti itu. Selanjutnya, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Jadi penetapan tahun Hijriah itu di masa Umar bin Khattab. Selanjutnya, membangun masjid-masjid seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Itu yang membangun di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, menghapus perbudakan, pembangunan kota, sekolah, dan fasilitas umum. Jadi perbudakan itu sudah tidak ada di zaman Umar bin Khattab. Maksudnya di kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan pembangunan sekolah-sekolah fasilitas umum itu pada zaman Umar bin Khattab. Menjadikan salat tarawih di bulan Ramadan dikerjakan secara berjamaah. Umar bin Khattab meninggal dalam usia 63 tahun, yakni tahun 644 Hijriah setelah memerintah 10 tahun lebih 6 bulan. Itulah cerita Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah pengangkatan Utsman bin Affan setelah Umar bin Khattab. Dahulu Umar bin Khattab itu meninggalnya saat hendak mengimami sholat subuh. Tiba-tiba diserang seorang Lu'lu'ah Fairizuz dan berhasil menikam perut Umar bin Khattab, namun tidak langsung meninggal. Nah, pada saat tersebut proses pemilihan terjadi pasca tragedi subuh. Umar membentuk dewan yang beranggotakan 6, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Waqqasah, Talhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi ya, bisa dilihat di makalah. Di situ penentuan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Ada sedikit perdebatan, tetapi semuanya memilih Utsman untuk pengganti Umar bin Khattab. Akhirnya Utsman yang berusia 70 tahun terpilih untuk mengganti Umar bin Khattab. Jadi dulu waktu Utsman umur 70 tahun baru menjadi khalifah. Di PowerPoint bisa kita lihat ya. Ini ada kebijakan Utsman bin Affan. Apa sih kebijakan saat Khalifah Utsman bin Affan? Yang
pertama membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Jadi waktu Umar kan itu pembangunannya. Nah, waktu Utsman itu diperindah, lebih direnovasi lah. Yang kedua membentuk angkatan laut waktu Utsman. Selanjutnya menyebar Islam sampai Khurasan, Afrika, Armenia, Rai, Azerbaijan, Amuria, dan Kyprus. Bisa dilihat nanti di PPT. Selanjutnya pengumpulan dan penulisan Al-Quran, sama dengan Abu Bakar dan Utsman ya. Utsman wafat dalam usia 82 tahun setelah memerintah selama 12 tahun. Cukup lama ya. Selanjutnya setelah Utsman meninggal, sebuah kerusuhan tanggal 17 Juni 656 Masehi, terjadilah kekosongan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diusulkan Zubair bin Awan dan Talha bin Ubaidillah untuk menggantikan Utsman. Dan pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolaknya. Namun setelah banyak dukungan yang mengalir dan atas desakan banyak sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Untuk di PPT di sini ada kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pemecatan gubernur yang diangkat Utsman. Kenapa dipecat sih? Karena dianggap nepotisme. Jadi kayak keluarganya tuh dimasukkan menjadi dewan, menjadi pokok seseorang yang penting lah dalam pemerintahan. Yang kedua, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada penduduk. Karena di saat itu agak sedikit rincu ya. Karena ada dua golongan waktu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dua golongan itu ada sekitar 3 golongan. Golongan Ali, golongan Muawiyah, golongan Aisyah, Zubair, dan Talha. Jadi golongan-golongan itu ada yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan ada yang tidak gitu. Beliau wafat pada usia 61 tahun setelah memerintah selama 6 tahun. Jadi itu beberapa cerita sedikit tentang tokoh Khulafaur Rasyidin. Lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah yang saya kirim berupa PDF ya, yang saya kirim di WA itu. Selanjutnya kebijakan Khulafaur Rasyidin. Tadi kebijakan beberapa ya. Sekarang kebijakan masa Khulafaur Rasyidin. Jadi semuanya dari semua khulafa itu. Selama masa Khulafaur Rasyidin bisa dilihat di slide ini. Nanti kalau kurang jelas bisa dibaca atau bisa dibaca juga di makalah ya. Di sini kebijakan masa Khulafaur Rasyidin. Selama masa Khulafaur Rasyidin dalam bidang kebudayaan mengalami kemajuan. Contohnya muncul seni sastra dan bangunan yang meliputi. Jadi waktu Khulafaur Rasyidin itu ada kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan itu lebih maju lah. Pertama, bangunan sipil, seni bangunan sipil seperti pembuatan gedung. Yang kedua, seni bangunan agama seperti pembangunan masjid. Yang ketiga, seni bangunan militer
pertahanan. Selain itu, ada departemen yang dibentuk saat masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Al-Nizam Al-Siyasi, menangani masalah politik. Jadi ada bidangnya sendiri-sendiri ya ini ya. Yang kedua, ada An-Nizam Al-Idari, menangani administrasi negara. Yang ketiga, ada Al-Nizam Al-Mali, yang menangani keuangan dan ekonomi negara. Yang keempat, ada An-Nizam Al-Harbi, menangani angkatan perang dan perlengkapan. Yang keempat, yang ketiga ada An-Nizam Al-Harbi, menangani angkatan perang dan perlengkapan. Yang kelima ada An-Nizam Al-Qada, menangani masalah kehakiman. Itulah penjelasan singkat dari peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Bila ada kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ataupun salah kata dari penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian bila bermanfaat untuk kalian dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.